Baik, bertemu kembali dengan saya. Seperti biasa, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan masih berkaitan dengan karya ilmiah. Salah satu karya ilmiah itu biasanya dituliskan atau satu hasil penelitian yang kemudian diolah menjadi satu karya ilmiah. Artinya yang kita ditulis di dalam karya ilmiah itu salah satunya merupakan hasil penelitian. Itu di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana tahapan-tahapan ketika kita akan menyusun kerangka proposal penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebenarnya dalam penelitian itu ada apa saja sih? Penelitian itu apa saja? Jenis-jenisnya, kemudian pendekatan penelitiannya, atau bahkan apa sih penelitian itu? Gitu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan itu mengenai penelitian. Dalam pandangan saya coba membahasakan sederhana. Penelitian atau meneliti itu merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan baru. Karena dari semua hasil pekerjaan kita dalam melakukan satu penelitian, apapun penelitiannya, itu pasti kita akan memperoleh hal baru atau pengetahuan baru dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini ya, ada pendekatan ilmiah gitu ya, karena kita berproses pada satu riset ilmiah, penelitian ilmiah, maka ada pendekatan ilmiah gitu ya. Jadi pendekatan ilmiah itu ya mulai tahap-tahapnya itu ya. Jadi kita harus punya tahap penelitian mulai dari pra, kemudian penelitian, dan setelah penelitian. Kemudian apa yang kita lakukan ini harus bisa diterima oleh akal dan berpikirnya ilmiah. Artinya di sini penelitian ilmiah adalah pendekatan ilmiah yang sistematis. Artinya dia sistematis, cermat, dan perencanaan. Ini ada proses perencanaannya. Tidak mungkin kemudian sebuah penelitian itu dilakukan tanpa sebuah perencanaan yang matang. Nah, ini adalah penelitian secara sederhana untuk mendapatkan pengetahuan baru. Nah, kemudian berpikir ilmiah. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang peneliti. Peneliti itu harus mampu berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah. Apa saja ada skeptik. Jadi menanyakan bukti dan fakta. Misal kita melihat satu fenomena gitu ya. Tidak bisa cukup dengan berangkat dari asumsi, oh katanya gitu ya. Tidak bisa, tapi kita harus tanya buktinya. Misal kita dengar, kita tahu ada kecelakaan, nggak bisa kita hanya oh katanya di situ kemarin ada kecelakaan, katanya di situ tadi ada kecelakaan, tidak bisa. Tapi untuk membuktikan apakah benar-benar di situ ada kecelakaan, kita harus tanya buktinya apa kalau di situ ada kecelakaan, mana bekasnya gitu ya, bekas kecelakaannya mana. Apabila itu kecelakaan lalu lintas, misal mana kemudian kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, kalaupun ada korban, mana korbannya gitu. Jadi itu skeptis, selalu menanyakan semua hal itu sedetail mungkin, tanya buktinya itu ya. Atau dalam bahasa kekinian itu biasa kita sebut dengan kepo. Di peneliti itu harus kepo, tak apa-apa. Jadi menanyakan segala sesuatunya itu sedetail mungkin. Nah, kemudian kita juga harus mampu berpikir analitik gitu ya. Di setiap persoalan itu kita analisis gitu. Tidak sekedar kemudian kita telan mentah-mentah gitu ya. Kita tetap harus kita analisis. Kenapa peristiwa itu terjadi gitu ya. Kira-kira kenapa? Kita analisis. Kita harus
cari tahu latar belakangnya itu ya. Ya mengikuti satu pepatah lah, tidak akan ada asap tanpa ada api gitu ya. Artinya ada asap pasti ini ada sesuatu yang melatar belakangi munculnya dan seterusnya. Kemudian dianalisis kenapa kemudian peristiwa itu terjadi, apa saja yang melatar belakangi, faktor-faktor dan sebagainya, kemudian dampaknya bagaimana. Kemudian kritik, artinya eh, segala persoalan itu harus kemudian eh, didasarkan pada data dan analisis akal sehat gitu ya. Jadi jangan menggunakan emosi gitu ya. Terus jangan subjektif, asumtif dan seterusnya, tapi harus objektif, disesuaikan dengan data itu ya. Artinya segala pendapat yang kita sampaikan itu harus didasarkan pada kenyataan objektifnya yang ini dibuktikan dengan data dan ini bisa dianalisis dengan akal sehat. Nah ini adalah 3 hal ya yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Tanpa ini agak sulit kemudian kita akan mampu kemudian memahami setiap satu fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikutnya norma-norma pengetahuan ilmiah, bahwa yang namanya pengetahuan ilmiah itu dia bersifat universal gitu ya. Jadi jangan melihat yang neliti siapa, tapi lihatlah apa kemudian yang sudah dihasilkan. Jadi setiap penelitian harus kita lihat itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah tidak, apakah sudah menggunakan metode ilmiah tidak, datanya sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak, bisa diterima dengan akal sehat atau tidak, logikanya ilmiah atau tidak itu ya. Tanpa kemudian melihat siapa yang melakukan penelitian dan di mana penelitian itu dilakukan. Nah, kita tidak boleh kemudian melihat yang meneliti orang ini pasti nanti penelitiannya endingnya begini dan itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian skeptis tadi ya, di setiap penelitian itu harus diarahkan untuk kritik ilmiah, mengkritisi satu fenomena secara ilmiah. Kemudian ilmuwan harus netral. Ini memang ketika teman-teman belajar metode penelitian selalu ada asumsi yang muncul bahwa ilmuwan itu harus netral. Jadi kalau saya memaknai ilmuwan harus netral itu adalah ketika kita dalam proses penelitian, netralitas seorang peneliti itu adalah pada persoalan data dan tahap-tahap penelitiannya. Di datanya yang nggak boleh kemudian kita tambah-tambahkan, dikurangi dan seterusnya. Tetapi dalam hal yang lain boleh kemudian, misal kita meneliti masyarakat marginal, ya ilmuwan sah-sah saja kemudian membela, bahkan memberikan solusi bagaimana dalam memberikan bantuan kepada masyarakat marginal. Tetapi ketika sedang melakukan riset ilmiah, datanya tetap harus sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi tidak boleh ditambah-tambahkan sekalipun kita dalam konteks membela kaum marginal yang sedang kita teliti. Itu ya. Kemudian kita juga harus menghargai semisal ada pandangan-pandangan baru mengenai satu fenomena, gitu, mengenai realitas-realitas sosial. Ya harus kita teliti, itu harus kita hargai gitu. Jadi ketika ada orang yang berpandangan berbeda dari kita itu harus kita hargai, tidak boleh kemudian kita justifikasi, kita jelek-jelekan dan seterusnya. Kemudian bahwa pengetahuan ilmiah itu milik semua orang, jadi komunal. Itulah kenapa di setiap akhir teman-teman melakukan penelitian pasti diminta untuk mempresentasikan, jadi bahwa yang namanya penelitian itu milik semua orang, itu harus dibagikan, harus ditransfer ya, ditransformasi pengetahuan yang kita dapatkan. Selain dipresentasikan, sekarang seluruh hasil penelitian itu harus dipublish dalam jurnal-jurnal penelitian yang sekarang semuanya sudah serba online, itu bisa kita dapatkan. Itu menunjukkan bahwa memang pengetahuan itu harus
bersifat komunal. Semua orang harus tahu, harus diberitahu tentang satu penemuan-penemuan baru, satu fakta-fakta terbaru dari seluruh hasil penelitian. Nah, yang terakhir jujur. Nah, ini kunci terpenting. Seorang peneliti itu harus jujur dari sebelum dan sampai setelah proses penelitian itu dilakukan. Itulah kenapa sekarang seluruh hasil penelitian itu harus masuk pada checking plagiasi. Ya, dengan ambang batas rata-rata itu 15% batas toleransinya. Itu untuk menunjukkan kejujuran seorang peneliti, biar kemudian tidak dianggap melakukan plagiasi dan seterusnya. Ini penting gitu ya. Namanya peneliti harus jujur. Nah, selanjutnya jenis. Apa saja sih jenis-jenis penelitian itu ya? Teman-teman terkadang tidak menyadari, sering melakukan penelitian tapi kurang paham ini masuk kategori atau jenis penelitian apa gitu. Ada penelitian istilahnya cross seksional ya, seksional. Di penelitian yang dilakukan berdasarkan karakter tertentu tapi dalam waktu yang sama. Ya, artinya coba ini biasanya melakukan penelitian yang isunya kemudian dibagi untuk mencari tahu beberapa hal yang berbeda dari satu isu yang sama, tapi dilakukan dalam waktu yang biasanya juga ditentukan sama. Kemudian ada penelitian yang cara pengumpulan datanya itu dilakukan dalam waktu yang berbeda. Kemudian ada basic research ya, ini penelitian untuk mengembangkan teori. Biasanya outputnya itu buku ajar ya, atau buku-buku mata pelajaran atau jurnal-jurnal mengajar dan banyak yang lain. Kemudian ada penelitian yang outputnya adalah untuk penyelesaian masalah ya, atau problem solving. Artinya apakah teori ini mampu memecahkan masalah tertentu di dalam realitas yang sedang kita teliti. Kemudian ada penelitian yang kepentingannya untuk mengembangkan atau development research. Ini biasanya banyak dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah. Jadi bagaimana risetnya diarahkan untuk riset-riset pembangunan. Kemudian ada action research. Jadi kita tidak hanya meneliti tetapi juga ikut terlibat untuk mengevaluasi, memonitoring apakah kemudian programnya itu berhasil. Nah, ini yang kemudian banyak sekarang mulai dilakukan, misal dalam program KKN yang dilakukan di beberapa perguruan tinggi. Jadi ada sekarang program KKN itu berbasis PAR ya, Participatory Action Research. Jadi teman-teman yang KKN itu langsung identifikasi masalah, kemudian mengangkat satu permasalahan di lokasi KKN dan kemudian melakukan satu program untuk menyelesaikan persoalan itu yang tadi sudah diteliti. Ini banyak kemudian dilakukan hari ini oleh beberapa perguruan tinggi dengan mencoba kemudian menerapkan model KKN PAR. Kemudian ada experimental research ya, ini penelitian eksperimen ya, biasa dilakukan oleh teman-teman IPA itu ya, atau ya kimia, fisika, biologi, untuk kemudian melakukan eksperimen terhadap senyawa-senyawa ataupun objek-objek seperti hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kemudian ada survei riset. Nah, ini banyak kemudian dilakukan ya oleh masyarakat, oleh beberapa lembaga, NGO, LSM, organisasi, bahkan pemerintah ya. Baik itu misal riset survei kepuasan konsumen terhadap satu produk, atau survei mengenai elektabilitas salah satu calon yang sedang mau terlibat dalam pilkada atau pemilu dan sebagainya. Kemudian ada grounded research, ini penelitian yang lebih pada membangun satu teori itu ya, penelitian yang dilakukan secara mendalam, dan ini sebenarnya yang lebih banyak dilakukan. Jadi kalau di kalangan mahasiswa itu
sebenarnya lebih banyak melakukan grounded research, walaupun banyak teman-teman yang tidak menyadari bahwa apa yang diteliti itu atau penelitiannya itu masuk kategori grounded research. Ini jenis-jenis penelitian. Nah, kemudian ada pendekatan gitu. Pendekatan ini adalah cara kita mendekati satu permasalahan penelitian. Banyak sekali. Ada pendekatan etnografi, pendekatan antropologi, pendekatan interaksionisme simbolik, fenomenologi, grounded teori, riset sejarah, studi kasus, dan banyak sekali. Ini pendekatan penelitian itu adalah lebih pada bagaimana cara peneliti dalam mendekati permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatannya menggunakan apa? Biasanya ini nanti akan berkaitan dengan teori ataupun data yang diinginkan dalam penelitian itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 ya. Saya contohkan 5 pendekatan. Ada naratif, fenomenologis, grounded teori, etnografi, dan case study atau studi kasus. Yang pertama naratif. Ini biasanya fokusnya pada pengalaman individu, kemudian itu menjadi subjek penelitian kita. Nah, ini bisa kemudian kita tentukan secara purposif, artinya peneliti bisa kemudian memilih contoh-contohnya ya. Contoh-contoh penelitian ini biasa seperti penelitian historis atau penelitian biografi. Misal teman-teman meneliti biografi kiai gitu ya, dan seterusnya. Itu kan berbicara menarasikan satu individu gitu ya. Nah, datanya bisa dikumpulkan itu melalui terutama dengan wawancara mendalam yang tidak terstruktur ya. Bisa terstruktur dan sebenarnya juga bisa tidak terstruktur, dan juga observasi. Karena kita berbicara semisal sejarah atau biografi itu, kita tetap harus melakukan observasi mengenai semisal kiai itu siapa, dulu mondok di mana dan sebagainya, kemudian dia mendirikan pondok apa, kemudian apa yang sudah kiai itu berikan sampai kemudian sebelum kiai itu wafat, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian hasilnya bisa kemudian sejarah ya. Di misal biografi tadi, maka kita hasil riset kita adalah menceritakan tentang kisah hidup subjek yang sudah kita teliti tadi, misal kiai ya. Kita menceritakan mengenai pengalaman sejarah hidup si kiai dan seterusnya. Ini naratif, salah satu contoh dalam pendekatan. Kemudian ada fenomenologis. Fenomenologis ini bahwa yang pertama adalah peneliti ini harus menanggalkan asumsi pribadi. Artinya kita melihat satu fenomena, kok bisa ya ada peristiwa itu, kemungkinan peristiwa itu begini. Nah, itu dalam pendekatan fenomenologi itu harus dihilangkan, karena kita akan berbicara mengenai pengalaman hidup satu komunitas gitu ya. Ini teman-teman bisa baca bukunya gitu, fenomenologis, satu hasil riset yang cukup menarik yang menceritakan mengenai kehidupan pengemis di kota Bandung. Silakan nanti teman-teman cari gitu. Jadi itu satu penelitian yang kemudian dibukukan, itu menggunakan pendekatan fenomenologis. Kemudian datanya dilakukan melalui wawancara, observasi, dan kaji dokumen. Nah, si peneliti dalam penelitiannya itu pernah saya baca kehidupan pengemis di kota Bandung. Beliau meneliti mengenai mengobservasi dari awal, gitu. Ada temuan bahwa ternyata pengemis-pengemis itu sejak sebelum subuh itu sudah diantarkan oleh mobil untuk diletakkan di beberapa titik. Itu dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Nah, ini kemudian ia membiarkan fenomena berbicara sendiri. Ya, artinya
apa kemudian yang subjek yang kita teliti itu pasti punya, ya, jadi dia punya pengalaman hidup, dan biarkan dia menceritakan pengalaman hidup itu tanpa peneliti tambah-tambahi, bumbu-bumbui, dan atau asumsi peneliti dimasukkan ke dalam data itu. Nah, ini yang kemudian salah satu ya pendekatan fenomenologis. Ini sekarang lebih banyak atau mulai banyak dilakukan, terutama untuk teman-teman yang punya latar belakang ilmu sosial gitu ya, tetapi di keilmuan yang lain juga sudah mulai diterapkan. Kemudian ada grounded teori ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini sebenarnya penelitian yang sudah sering sebenarnya teman-teman lakukan, hanya teman-teman tidak menyadari. Grounded teori ini lebih pada bagaimana kita mengkonstruksi satu teori ya melalui data, analisis data. Beda kemudian dengan riset-riset tradisional yang lebih pada bagaimana kita lebih mengaplikasikan teori. Jadi sudah ada teori, kemudian apakah teori ini masih bisa teraplikasikan atau tidak dalam realitas yang kita kaji. Jadi lebih, kalau riset tradisional itu kan lebih pada uji teori. Kemudian dia bergeraknya secara induktif gitu ya, melalui prosedur yang sistematis dan konstruktif. Kemudian ada review data gitu ya. Jadi setelah proses penelitian, pengambilan dan pengumpulan data itu dilakukan, kita melakukan review untuk memilah gitu ya. Kita tandai datanya, nah yang masuk, yang ini data berkaitan dengan ini, dan seterusnya. Ini yang kemudian kalau dalam analisis data, dalam metode penelitian dikenal dengan istilah reduksi data. Jadi data-data itu kita review, kita baca ulang, kemudian kita pilih sesuai dengan poin-poin, konsep-konsep yang kita gunakan. Nah, setelah itu kemudian kita jabarkan. Sehingga output dari grounded teori ini memang diharapkan peneliti mampu menemukan satu teori baru dari subjek ataupun objek yang kita teliti ya, dari realitas sosial yang kita teliti. Bisa kemudian kita bentuknya mengkritik terhadap teori yang kita gunakan, atau bentuknya kita menambahkan dari teori yang tidak, atau bahkan menemukan teori baru. Nah, ini output yang diharapkan sebenarnya dari penelitian dengan menggunakan pendekatan grounded teori. Nah, yang kemudian selanjutnya ada etnografi ya. Ini bagi teman-teman yang banyak belajar di antropologi pasti familiar itu ya. Jadi salah satu kunci dalam penelitian etnografi itu adalah live in ya, jadi tinggal dalam waktu yang lama. Ini kalau teman-teman sering mendengar atau membaca bukunya Clifford Geertz tentang santri abangan itu ya, itu penelitiannya dilakukan dalam waktu yang lama. Dia live in ya, meneliti hingga kemudian bisa mengkategorisasikan itu antara santri, kiai, dan abangan itu. Ini etnografi ya. Ada yang pertama, dia hanya etnografi realis, jadi hanya mengamati saja, meneliti saja, kemudian fakta itu direkam dan tidak memihak. Peneliti tidak memihak terhadap realitas yang sudah. Tetapi juga ada etnografi kritis. Di peneliti ini ada semangat berpihaknya, gitu. Ada semangat keberpihakan. Dia menyuarakan kepentingan yang diteliti, gitu ya. Misal untuk kelompok marginal, risetnya itu kemudian menyampaikan dan bahkan menyuarakan apa sebenarnya yang diinginkan oleh kelompok-kelompok marginal. Nah, pengumpulan datanya pasti itu ya menggunakan observasi partisipan, gitu. Bukan observasi non partisipan, karena sifatnya kita harus live in, gitu ya, di hidup di tempat itu. Nah, kemudian wawancaranya dilakukan secara mendalam dan kaji dokumentasi. Ini juga bisa teman-teman baca satu penelitian yang pernah dilakukan
tapi ini di luar negeri. Nah, jadi dia melakukan riset terhadap mengenai kehidupan 5 keluarga miskin ya, itu di daerah Meksiko kalau nggak Amerika Latin, saya lupa. Tapi itu dilakukan. Jadi dia ikut tinggal di dalam 5 keluarga itu untuk mengetahui bagaimana sih kehidupan mereka sehari-harinya sebagai masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu. Nah, kemudian hasil penelitiannya ada data etik. Data etik ini adalah data yang berangkat dari peneliti atau berangkat dari teori dengan data yang kemudian didapatkan dari lapangan. Ini kemudian disandingkan, kemudian diolah agar ini bisa memperkaya itu mengenai realitas yang sedang kita teliti. Ini etnografi ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin itu ya, meneliti dengan pendekatan etnografi. Nah, yang terakhir ini case study atau studi kasus. Studi kasus ini ya, jangan seperti ini. Semisal sering kemudian teman-teman itu ketika membuat judul ada kasih judul kecil studi kasus itu ya. Yang namanya studi kasus itu biasanya adalah satu fenomena yang memang ya hanya bersifat kasuistik, artinya hanya muncul di daerah itu saja atau di satu tempat itu saja, atau tidak berlaku umum, artinya ini tidak menjadi berlaku umum di semua tempat gitu. Kalau semisal hari ini kita konteks hari ini meneliti tentang pandemi bukan studi kasus ya, karena ini sudah menjadi hal yang berlaku umum karena hampir semua negara di seluruh dunia terkena pandemi corona ini. Nah, ada beberapa tipe dalam studi kasus ya. Pertama, instrumental tunggal, fokusnya pada satu isu atau hanya persoalan tertentu gitu. Yang itu benar-benar kasuistik dan hanya muncul di itu saja. Kemudian ada yang bersifat kolektif, jadi beragam kasus ya. Kemudian ini kita ilustrasikan dari berbagai perspektif ya. Tapi ada juga yang fokusnya pada kasus itu sendiri, pada keunikan. Teman-teman bisa kemudian coba mengkaitkan ya. Jadi semisal begini, jadi kasus fenomena teror bom di Indonesia. Karena ini terjadi tidak hanya sekali, 2 kali dan berurutan, dan kemudian sasaran-sasarannya itu juga cukup menarik karena hampir beberapa itu menyasar semisal kedutaan besar gitu. Kemudian misal kasus bom Bali 1 dan 2 itu menyasar tempat-tempat hiburan yang dimana di situ banyak wisatawan asing dan seterusnya. Itu teman-teman bisa mengkaitkan itu kemudian coba dieksplor, kemudian dikritik dari berbagai perspektif. Itu case study. Jadi studi kasus itu sederhananya adalah pendekatan yang fenomena itu memang hanya terjadi di tempat itu, artinya dia tidak berlaku umum, sangat kasuistik, sangat kecil dan mendalam ya. Kasusnya ya dipilih secara purposif, artinya peneliti yang menentukan gitu ya, berdasarkan dari pengamatan yang sebelumnya sudah dilakukan ya. Kemudian meneliti secara holistik, secara detail gitu ya, bagaimana peristiwa atau fenomena itu terjadi dan seperti apa. Ini studi kasus. Jadi itu beberapa pendekatan agar kemudian teman-teman memiliki satu wacana, satu pemahaman bahwa ternyata dalam satu penelitian itu banyak sekali pendekatan. Teman-teman tidak lagi kemudian hanya terjebak pada bahwa pendekatan penelitiannya adalah pendekatan deskriptif atau pendekatan naratif, pendekatan, kalau tidak begitu malah ditulis pendekatan deskriptif kualitatif gitu ya. Yang namanya kualitatif itu pasti datanya deskriptif, itu sudah pasti. Oke, itu ya. Nah, ini semoga ini memberikan manfaat bagi teman-teman gitu ya. Ini satu tambahan pengetahuan baru, semoga gitu ya. Sehingga ini bisa membantu teman-teman yang sedang
ingin melakukan penelitian, akan melakukan penelitian atau sedang dalam proses melakukan penelitian, apalagi yang sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas akhirnya, atau yang sedang getol-getolnya untuk ingin mempublish banyak tulisan di jurnal-jurnal yang bereputasi nasional ataupun internasional. Nah, ini saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih dan semoga kita semua selalu bahagia.